Aku nikah sama Rizky 5 tahun. Dia cinta aku selalu setia. Sedangkan aku... Bagusnya, berat badanku akhirnya sesuai. Anissa baru. Setengah tahun, beratmu naik hampir 100 kilo. Itu sangat berbahaya. Untuk tubuhmu. Tak apa, Kak. Beratku sudah sesuai. Bolehkah aku donorkan sumsumnya? Donor sumsum berbahaya bagi tubuhmu. Kamu masih muda. Pikir baik-baik ya. Aku sudah memutuskan. Demi kesehatan suamiku, aku tak menyesal. Setengah tahun lalu, Rizky didiagnosis leukemia. Demi Rizky tetap tenang, aku sendiri menanggung kabar ini. Kata dokter, asal beratku cukup, bisa ganti sumsum, sembuhkan Rizky dari leukemia. Ada apa? Kenapa nangis? Tak apa, mata agak alergi. Akhirnya bisa ku bilang, soal sakit Rizky. Halo, Rizky? Rizky dan Lia, ciumlah. Kakak ipar, mau cari Kak Rizky ya? Hari ini team building, kami minum di bar. Rizky jarang ke bar, dia tak suka ramai. Kenapa tiba-tiba tempat timbil di sana? Kakak senior, aku pamit dulu. Petunjuk donasi, aku akan baca baik-baik. Adik junior. Ayo bersulang. Minum satu. Malam ini gak pulang. Hahaha. Kak Rizky, kami ajak lama-lama, kau tak mau ke bar. Tak sangka adik ajak langsung mau. Memilih wanita dari teman? Mana ada, kakak senior yang menolongku. Menurutku, seperti Nona Putri, baru pantas buat Kak Rizky. Kau tak tahu, wanita itu gemuk dan jelek. Cuma ibu rumah tangga seperti itu. Tak malu dibawa kemana-mana. Mana pantas buat Kak Rizky? Jangan begitu. Mungkin kakak ipar ada kelebihan tersendiri. Kakak senior kan? Mana ada kelebihannya? Kalau dia meninggalkanku, dia pasti tak bisa hidup. Mana ada kelebihannya? Kalau dia meninggalkanku, dia pasti tak bisa hidup. Aku sangka. Di hati Rizky, aku selalu dipikirkan begitu. Ayo minum. Ayo. Kenapa ke sini? Ini kakak ipar ya? Halo, aku adik Rizky. Sekarang magang di perusahaan Rizky. Kamu sakit lambung kan? Kenapa masih minum di sini? Di rumah kau atur saja. Hari ini aku temani teman. Masih mau kau atur? Lagian, kau makan 4-5 kali. Aku cuma minum sama teman. Kenapa? Aku enggak. Sudah datang. Ayo duduk dan main bareng. Jangan bikin kesal, ya? Duduklah. Ayo main minum. Ayo. Hahaha. Ayo, kakak ipar datang. Ayo kita main game raja. Siapa yang kena harus selesaikan tugas di papan. Aku duluan. Oh, Nona Putri. Hehe. Nona Putri, pilih pria di sini. Cium panas 3 menit. Cium. Sudah. Jangan usik gadis kecil. Biar aku minumnya. Hahaha. Minum. Jangan. Rizky, kau janji padaku. Enggak minum. Kau nggak capek? Cuma 1 gelas saja. Minum! Habisin! Rizky, kau tahu nggak? Kau sakit. Aku sakit. Aku sakit apa? Kakak ipar, kau tak mau Kak Rizky minum, bilang saja. Semua di sini teman, takkan paksa Kak Rizky minum. Tapi tak boleh kutuk Kak Rizky sampai sakit. Kamu sakit? Cukup.
Anissa, aku tahu kondisi tubuhku. Tak usah kau khawatirkan. Jangan ikut campur. Kalau sempat, khawatirkan saja dirimu sendiri. Turunkan berat badanmu. Jangan terus-terusan maluin aku. Baik, kalau kau sendiri tak jaga tubuhmu, maka nanti takkan ku atur lagi. Kak Rizky, kakak ipar juga peduli kesehatanmu. Kamu bicara kasar sekali. Tak takut kakak ipar pergi? Aku bicara jujur. Lagian, kalau dia beneran marah, biar dia sendiri. Nanti dia baik-baik saja. Lihat tubuhnya itu. Selain aku, siapa mau dia? Hahaha, memang Kak Rizky. Ayo, minum! Cheers! Dulu kupikir cinta sejati adalah berkorban buat kekasih. Tak sangka aku salah besar. Aku berkorban. Ternyata malah dia keberatan dan benci. Sekarang hanya pergi baru bisa jaga harga diri. Rizky, terima kasih sudah ajari aku cintai diri sendiri dulu. Halo, Kak Rizky, aku putuskan batalkan donasi. Dan aku terima tawaranmu. Mulai kerja di Medika Nusantara. Kak Anissa, kakak benar mau cerai sama Pak Rizky? Aku sudah putuskan. Cepat selesaikan pembagian hartanya. Baik, tapi ada dokumen yang perlu kakak serahkan. Dokumen properti ada di kantor Rizky. Ibu Rahma, kenapa ke sini? Malah aku yang tanya. Kamu ngapain di sini? Aku baru masuk, belum paham tugas. Jadi kakak senior, jadikanku asisten. Buat terima kasih, aku masak ayam goreng kesukaannya. Ibu Rahma nggak tahu, waktu kuliah, kakak senior paling suka ayam gorengku. Nona Putri, kamu tampaknya sangat percaya diri. Tentu saja. Ibu Rahma, ada satu hal yang ingin ku bilang. Orang harus tahu diri, kamu dan kakak senior tak satu dunia. Meski nikah, takkan bahagia. Ah, Ibu Rahma, ini ayam goreng yang aku susah payah buat. Jangan buang ya. Anissa, kamu lagi ngapain? Kakak senior, ini bukan urusan kakak ipar. Aku lihat sehari-hari makanmu terlalu sehat. Makanya, aku masak ayam goreng biar ganti selera. Tapi kakak ipar lihat memaksa harus dibuang. Lia, jangan asal ngomong. Kakak ipar salah paham. Aku nggak mau godain kakak senior, cuma mau terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang bikin kakak ipar marah, maafkan aku. Anissa, kamu terlalu cemburu. Lia cuma masak ayam goreng buatku. Harusnya kamu buang semua. Aktrisnya hebat. Kayak jadi aktor. Sayang banget. Kakak senior, aku nggak. Anissa, sudah begini, kamu masih fitnah Lia. Hah? Perusahaan lagi, kritis IPO. Aku sibuk tiap hari. Jangan ngada-ngada lagi. Aku tak mau, karena hal sepele ini rugi hubungan kita. Jangan sampai terjadi lagi. Beberapa tahun ini, Aku selalu siapkan makanannya, berbagai macam masakannya. Tapi dia malah, karena ayam goreng orang lain, malah menolak semua usahaku. Lucu sekali. Tapi, tak usah ku bawa lagi. Aku bawa pulang kotak makan. Ayam goreng ini aku bawa pulang saja. Bawa sini. Kau datang bawa makan lagi. Sudah kubilang, tak mau makan masakanmu.
Tiap hari cuma sayur dan bubur. Nggak ada rasanya. Lia yang tahu selera aku. Rizky, ku beri nasihat. Makanan luar, enak atau tidak, itu urusan kecil. Kalau sakit perut, itu masalah besar. Anissa, apa maksudmu? Kakak senior gajiku kecil, tapi paha ayam buatmu. Yang termahal, takkan sakit perut. Anissa, kadang-kadang makan ayam goreng, apa boleh? Gak mungkin, bisa sakit gara-gara makan itu. Terserah kamu. Pak Rizky Pahendra dari Teknologi Kecil datang. Sedang tunggu di ruang rapat. Baik, aku tahu. Kalau tak ada hal penting, pulanglah. Jangan ganggu aku kerja. Cangkir ini... Tebak, aku beli apa? Apa? Cangkir ini melambangkan seumur hidup. Kau satu, aku satu. Taruh di kantormu. Ini milik kita berdua. Baik. Ikut saja. Ibu Rahma, kenapa? Ibu Rahma, kenapa pukul aku? Kenapa aku tampar? Kau pasti tahu. Kalau mau duduk, kursi Ibu Pratama, bilang saja. Tak usah main licik. Aduh, kenapa pakai cangkir ini? Ini cangkir pasangan Pak Rizky dan Kak Anissa. Ibu Rahma, aku sungguh tak tahu. Aku tak tahu. Ini cangkir pasangan kamu dan Pak Rizky. Atau aku ganti satu baru? Gak usah. Anissa, kau lagi apa? Anissa, kamu lagi apa? Aku apa? Harusnya kamu tanya dia apa. Ibu Rahma, aku gak sengaja pakai cangkir pasangan kamu dan kakak senior. Tapi aku sudah minta maaf padamu. Aku juga bilang mau ganti rugi. Kenapa kamu masih terus melindasku? Malah tuduh aku godain kakak senior. Kakak senior, sejak aku masuk perusahaan, aku selalu hati-hati. Tak pernah berbuat melanggar. Kamu tahu itu. Tapi kini Ibu Rahma menodai namaku. Bagaimana aku tetap di perusahaan? Atau mending aku resign saja? Ya udah, resign aja. Jangan cuma omong. Anissa, cukup. Coba cangkir saja, kan? Hah? Lihat, dia sudah dihajar kamu. Dia bilang, apa kamu percaya? Otakmu apa sudah disumbat minyak goreng? Kamu? Sejak tadi, Lia kasih aku ayam. Waktu itu, kamu sudah sinis. Sekarang demi cangkir, kau rusak nama gadis itu? Anissa, sejak kapan kamu jadi kejam? Aku kejam. Sejak awal, tak patut korbankan waktu dan kesehatanku agar kau sembuh. Cukup. Ini kantor. Masalah rumahmu. Bicara di rumah saja. Iya, bajumu basah. Aku ajak beli yang baru. Cepat bersihkan ini. Baik, Pak Rizky. Mungkin perasaan ini persis cangkir yang pecah. Takkan bisa dipulihkan lagi. Sesudah jalan-jalan dengan Bapak Direktur, kita makan di tempat favorit masa sekolah. Cuma cinta dan makanan tak boleh dilewatkan. Bantu aku tarik 80 miliar. Dari trustku. Rizky. 80 miliar ini ganti 5 tahun. Sepadan.
Dulu dia janji seumur hidup, cuma cinta aku. Tapi kini, dia dan orang lain ada rahasia yang aku tak tahu. Orang yang 5 tahun tak kulihat. Penyakit ini mengungkapnya. Anissa, selamat bergabung di Medika Nusantara. Aku selalu menantikan kehadiranmu. Tim penelitian medis kita akan ada anggota baru. Marilah sambut rekan baru. Halo semuanya, saya Anissa Rahma. Kok perempuan? Prof. Evendra seleksi sangat ketat. Gimana dia masuk? Rekan Anissa termuda sepanjang masa. Magister kedokteran, juga jenius dunia medis. Kalian harus sering berdiskusi dengan saudari Rahma. Kalau dulu tak menikah muda, sekarang pasti juga bintang di dunia medis. Ibu Rahma, obat pesanan sudah sampai. Silakan ambil di rumah sakit. Baik. Kemarin hasil tes Bapak Rizky sudah keluar. Kondisinya stabil. Ini benar-benar keajaiban. Di dunia ini mana ada keajaiban? Ada, tapi usaha yang tak terlihat. Tapi menurutku, sebaiknya ajak Bapak cek ulang secara menyeluruh. Nggak usah, aku nggak akan datang lagi. Untuk cek selanjutnya, kalian kasih tahu dia saja. Ibu Rahma. Kebetulan sekali. Pasti Ibu Rahma sudah lihat jelas kemarin. Hubungan aku dan Kak Rizky tak bisa digantikan siapapun. Asal aku temani Kak Rizky, dia pasti cerai sama kamu dan pilih aku. Aku iri sama Nona Putri yang begitu percaya diri. Semoga kamu berhasil. Tentu saja aku berhasil. Gelang ini warisan nenek untukku. Kau hampir menikah. Ibu kasih ke kau. Kenapa gelang ini ada di tanganmu? Ini pusaka ibu. Kau mau apa? Lepaskan. Ini hadiah Kak Rizky. Kembalikan. Ibu Rahma, aku takkan berani lagi. Kalian lagi apa? Kalian lagi apa? Kakak senior, salahku semua. Aku nggak sengaja pecah gelang ibu. Kalau nggak salah, gelang ini mahal ya. Kakak ipar, maaf. Aku pasti ganti rugi. Oke, ganti rugi. Tak cuma harga gelang ini, baju yang Rizky belikan, tiap sen yang dia keluarkan. Itu aset bersama kami. Aku berhak minta balik. Anissa, kamu keterlaluan. Lia sudah terluka, masih mikir uang. Kamu tahu sendiri, gelang ini pusaka ibu untukku. Kamu mau kasih orang lain? Lagian, luka tangannya bukan aku yang buat. Dia yang akting sendiri. Kakak senior, bukan begitu. Aku lihat ini. Gelang ada retak. Jadi kupikir bantu kakak perbaiki. Tapi kakak ipar salah paham. Kakak ipar, aku sungguh maaf. Cuma gelang doang. Aku kasih yang baru saja. Harusnya sampai. Jadi begini. Anissa, sekarang juga minta maaf ke Lia. Aku minta maaf padanya. Jangan harap. Kulihat lagi. Minta maaf. Aku ulangi lagi. Aku tak akan minta maaf padanya. Kau bilang aku tindas dia? Oke. Kalau ketemu dia, aku pukul dia. Kalau tak mau dia tersiksa, jaga dia baik-baik. Jangan sampai aku lihat dia. Kamu. Kakak senior. Jangan takut. Aku bawa kamu obati luka. Anissa, beraninya kau lawan aku.
Ibu harap ibu pikir baik-baik. Cerai bukan hal sepele. Aku sudah pikirkan semuanya. Kalau tak bisa pegang cinta, aku pegang hidupku sendiri. Bu Wati, maaf merepotkan. Bantu serahkan ke Rizky. Bapak, ini surat dari Ibu untuk Bapak. Main-main lagi. Anissa mana? Ibu sudah berangkat, Pak Rizky. Kali ini Ibu benar-benar marah. Walau Ibu marah, tak pernah bilang cerai. Tenang saja. Dia cinta aku. Mana mungkin pergi? Dia juga gendut. Selain aku, siapa yang mau dia? Ibu, karena minum obat efek hormon jadi gemuk. Aku pernah lihat foto Ibu dulu, sangat cantik. Tunggu saja. Mungkin dia malam ini sudah pulang. Atau mungkin dia kembali ke rumahnya dulu. Orang tuanya sudah meninggal. Dia cuma punya aku. Mau kemana lagi? Sudah, aku lapar. Cepat siapkan makan. Baik, Bapak. Kok cuma segini? Biasanya 4 lauk 1 sup. Makanan Bapak semua disiapkan Ibu, menu bergizi. Aku tak bisa buat, Bapak tak tahu. Ibu sangat sabar, beli belasan buku gizi. Waktu subuh sudah masak. Rizky sarapan sudah siap, coba rasakan. Sibuk di kantor, tak makan. Anissa mana? Belum pulang. Belum. Berani sekali dia. Walau dia minta maaf, takkan ku beri maaf. Pak Rizky, saat Bapak bertengkar, tiap kali Ibu yang minta maaf, Pak Rizky. Kali ini, Ibu benar-benar sakit hati. Coba manis-manis dia. Sudah. Aku jemput dia pulang. Kakak senior, semua salahku kemarin. Aku pasti minta maaf sama kakak ipar, tak merepotkan kakak. Aku Rizky. Anissa, buka pintu. Dia malah ganti kunci pintunya. Anissa, kamu berani sekali ya. Meski harus robek pintunya, aku harus masuk. Semalam dia nggak pulang. Jadi, Anissa kemana? Halo? Halo, Bapak Pratama. Anda dan Ibu Rahma, tabungan bersama Anda sudah jatuh tempo. Sudah dicairkan. Layanan selesai. Terima kasih. Apa? Dia malah tarik tabungan bersama? Rizky, lihat. Ini tabungan bersama kita. Sudah kuseret semua. Aku sudah mikir, nanti tiap tahun kita tabung sejumlah. Biar jadi hadiah buat anak kita kelak. Oke. Ikut saja sama kamu. Kakak ipar gak mungkin mau cerai kan? Dia pikir dia sangat penting. Kalau bukan aku yang tanggung, mana mungkin dia hidup seperti istri orang kaya? Aku mau lihat tanpa aku, dia bisa hidup gak? Anissa, kamu kaya sekarang. Beli barang sebanyak ini. Kamu serius mau cerai sama Rizky? Selama ini, aku rela berkorban demi Rizky. Aku kehilangan diri. Apa kamu gak rindu Anissa yang bersinar itu? Hebat Anissa. Akhirnya kau sadar. Orang sombong itu pantas dibuang. Jadi, langkah selanjutnya? Aku sudah putuskan. Aku mau wujudkan mimpiku. Aku sudah terima undangan Fajar jadi mitra di perusahaannya. Fajar? Kakak mentormu? Dia orangnya baik. Coba saja. Kamu mikir apa? Kita cuma teman. Masih ada setengah bulan. Aku mau diet. Aku mau berubah. Aku mau hidup sesuai keinginan. Oke. Mulai hari ini, makananmu 3 kali. Waktu dan porsinya tetap. Tiap hari 20 km plus latihan bakar otot dan perawatan kecantikan. Masalah? Ayo mulai.
Kamu pasti bisa. Ayo. Aku berhasil. Pesta malam ini harus berbusana mewah. Kamu suka yang mana? Rizky, kamu kira merah ini cocok gak? Merah ini terlalu mencolok, bikin sakit mata. Aku suka putih, pakai putih saja. Oke, aku pakai putih saja. Pilih merah favoritku. Kakak senior, acara sebesar ini kamu ajak aku. Tanpa kakak ipar, apa nggak kurang baik? Atau aku pergi saja? Dia marah. Sebulan lebih nggak pulang. Kurasa dia nggak mau rumah lagi. Anissa, kamu nggak bisa rebut Abang Rizky. Jadi kabur saja ya. Pak Rizky. Wah, Pak Hendra, kedepannya tolong bantuannya. Perusahaan Pak Rizky bakal ku publik. Harusnya aku yang minta bantuan Pak Rizky. Lihat itu, wanita di samping Pak Fajar. Cantik sekali. Iya, cantik banget. Anissa? Anissa? Kok jadi cantik banget? Anissa, kenapa kamu di sini? Kau kabur dari rumah ini cuma demi kurus demi aku. Kau terlalu sombong. Aku kurus demi diriku, bukan demi siapapun. Anissa, sudah lama ini. Kau belum puas. Aku sudah minta maaf. Kau mau apa lagi? Lepaskan aku. Bapak Pratama, kalian sudah putus. Harap hormatlah. Dia istriku. Ku beritahu. Jangan ikut campur. Kami sudah cerai. Kau masih marah? Aku sudah jelaskan kan? Aku dan Lia bersih. Kami tak ada apa-apa. Aku jaga adik Junior. Ada masalahnya? Cuma karena Lia, kau mau cerai denganku? Kau mau bagaimana baru percaya padaku? Jaga menurutmu biarkan dia pakai cangkir pasangan. Jaga menurutmu walau dia pecahkan cangkirku, kau suruh aku minta maaf padanya. Rizky, aku orangnya gila kebersihan. Barang yang kotor, takkan kuterima lagi. Tak sangka Pak Rizky tampak baik, ternyata begini. Ini jelas main-main, masih pura-pura. Jaga, jijik sekali. Kalau aku sama pria lain selingkuh, biarkan dia mandi di rumah, antar barang di malam hari, lalu bilang aku tak ada hubungan. Kau percaya? Anissa, aku... Oh iya, karena hubungan terakhir, aku sarankan periksa saja tubuhmu. Periksa tubuh? Karena kau sakit leukemia. Apa kau bilang? Leukemia? Serius? Itu penyakit terminal kan? Nggak mungkin, kakak masih muda, belum 30. Mana mungkin sakit leukemia? Ibu Rahma, aku tahu kamu masih marah soal aku dan kakak dan cemburu padaku. Tapi jangan kutuk kakak. Benar. Mana mungkin aku sakit? Setiap tahun aku cek kesehatan. Nggak ada masalah sama sekali. Nggak mungkin aku sakit. Anissa, cukup. Dulu kamu gendut pun nggak sakit. Mana mungkin aku sakit leukemia? Bapak Pratama, jaga ucapannya. Anissa, karena dulu sakit minum obat steroid jadi gemuk. Bukan seperti yang kamu bilang. Lagian, kalian sudah bersama banyak tahun. Kenapa kamu nggak tahu apa-apa? Kakak sibuk kerja, mana mungkin tahu semuanya. Obat steroid? Kenapa aku nggak pernah dengar kamu bilang? Anissa, kenapa kamu jadi suka bohong? Kamu ini beda jauh dari Anissa yang dulu. Benar, aku yang dulu sudah mati. Kalian yang bunuh aku. Soal leukemia, percaya atau tidak, itu bukan urusanku. Ayo pergi. Anissa, cukup!
Kamu berani berbuat di depan mataku, pegang tangan pria lain. Kenapa? Sudah nggak tahan. Aku cuma pegang tangan dia, belum ada yang lain. Aku dan Lia bersih-bersih. Sampai sekarang aku belum pernah pegang tangannya. Anissa, di tempat ramai begini, kamu asal-asalan menodai kesucian gadis ini. Bagaimana dia melihat orang lain? Benar, Ibu Rahma. Aku dan kakak cuma kerjaan. Kita cuma bertemu biasa. Kamu nggak pernah kerja, jadi nggak tahu hal ini. Itu wajar. Benarkah? Pakai cangkir pasangan kita, jalan-jalan dan nonton konser. Bukankah itu hal yang cuma pasangan yang lakukan? Rizky, kalau mau Lia tetap bersih, jangan berbuat yang nggak bersih. Selama ini di sekitarmu ada sekretaris wanita lain. Tapi kapan aku ganggu mereka? Lagian, aku yang tinggalkan kamu, bukan kamu yang tinggalkan aku. Meski buat marahin aku, nggak boleh asal cari pria lain. Dia tak punya kuasa. Siapa dia dibandingiku? Anissa, aku tak percaya. 5 tahun kita bisa kau lupakan begitu saja. Nggak percaya? Biar ku baiki. Tolong aku. Ini... Wah, Sekarang, kau percaya kan? Tapi aku tak lakukan apa-apa. Kamu tahu itu. Benar, kau tak lakukan apa-apa. Tapi kau tahu, Lia suka padamu. Tapi kau tetap menjaganya. Kau tahu aku tak suka. Tapi kau biarkan dia sakiti aku. Rizky, daripada bodoh, kamu yang nikmati godaan. Nikmati dua wanita berkelahi demi kamu. Itu yang paling menjijikan. Jangan cerai ya. Cerai atau tidak, bukan keputusannya. Setelah kepercayaan rusak, tak akan bisa kembali seperti dulu. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Ayo pergi. Anissa, kamu tak apa? Aku, biar ku bawa air. Anissa, walau kau jadi cantik, apa gunanya? Rizky takkan kembali padamu. Dia tak mau cerai karena sudah terbiasa kau di sisinya. Tapi lama-lama, dia akan sadar hidup tak berubah sama sekali. Bahkan lebih baik dari saat kau pergi. Oh ya? Tentu saja. Entah kau pakai cara apa biar kakak senior suka. Sikapmu jelek. Kamu jelek. Dan kamu itu gendut yang tak diinginkan. Kau berani pukul aku. Kata-katamu tak bisa menyakitiku. Bagi aku, Rizky, cuma sampah yang kubuang. Nona Putri suka cari sampah. Apa ada kebiasaan aneh? Aku penasaran. Kalau kau tahu kebenarannya, apa masih bisa senang seperti sekarang? Kebenaran apa? Gak apa-apa. Posisi ibu direktur sudah kuberi kau. Apakah bisa naik? Terserah kau. Anissa. Ayo pergi. Iya. Maaf ya kakak mentor. Saat pertama ketemu, kau lihat aku cerai. Maafkan ya. Sekarang cerai bukan hal besar. Aku juga bisa lihat kau tak bahagia. Menghilangkan diri dari lingkungan itu mungkin hal baik. Mungkin. Anissa, kau pasti bisa temukan orang yang tulus mencintaimu. Gak semudah itu. Aku nikah 5 tahun, rasanya pun rusak. Sebenarnya ada, asal kau mau menoleh. Fayar, Pak, ini Anissa Rahma, adik juniormu. Dia berbakat. Bantu ajari dia baik-baik. Anissa, sapa kakak mentor. Halo kakak mentor. Ya.
Tak fokus belajar. Sudah diatur 50 kali. Kakak mentor. Sebenarnya, sejak saat itu, senyummu sudah tertanam di benakku. Aku sampai. Makasih kakak antar. Kamu tinggal di sini? Ya. Oh, saat nikah dengan Rizky, sebenarnya menabung untuk tabungan anak. Akhirnya aku tarik. Aku beli apartemen kecil di sini. Walau agak jauh dari kantor, tapi lingkungannya bagus. Aku tak mau repot lagi. Rest lah ya. Besok di kantor. Halo, bantu belikan rumah apartemen Pantai Indah 102. Pantai Indah, bukannya itu apartemen rusak. Fajar, kamu tak apa? Pewaris elit Jakarta malah mau tinggal di tempat itu. Tak usah banyak omong, cepatlah. Besok aku pindah. Tenang saja. Anissa, jangan pergi. Jangan cerai. Kau bukan Anissa. Pergi! Aku takkan sentuh wanita lain. Posisi Ibu Direktur sudah kuserahkan. Apakah bisa naik? Itu terserah kau. Anissa bicara begitu cuma buat marahiku. Aku harus buktikan. Malam ini dapatkan Rizky. Rizky, lihat aku siapa. Anissa, kau kembali. Iya, aku kembali. Jangan cerai ya. Aku tahu, kau masih cinta aku. Anissa, kenapa pagi-pagi menangis? Kok kamu? Kemarin kakak mabuk. Aku antar pulang. Tapi kakak nahan aku. Terus, kakak, ini pertama kali. Kakak harus tanggung jawab. Lia, kemarin aku mabuk. Kakak, apa maksud kakak? Kakak nggak mau tanggung jawab. Aku akan ganti rugi. Kakak! 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 Tunggu ada yang keluar. Tunggu aku kasih tahu. Baru kalian pindahin. Oke? Cepat, bawa ke lantai 2. Ini juga ke lantai 2. Pelan-pelan. Tetangga datang. Entah tetangga sebelah pria atau wanita. Fajar, adik Junior. Kok kamu? Aku juga sewa di sini. Aku sudah tanda tangan kontrak. Hanya hari ini ada waktu, jadi baru pindah. Wah, kebetulan. Jadi, kalian bisa kerja bareng? Ya, seru.
Bu Wati, obatku di mana? Selalu Ibu Rahma yang siapin. Aku juga nggak tahu. Sini, pinjamkan HP-mu. Halo Bu Wati. Anissa, aku sakit sekali. Sakit, ke rumah sakit. Dia suruh ke RS. Pasti dia peduli. Temani aku ke sana. Dia berani putuskan teleponku. Bapak, mau ke rumah sakit? Nggak mau. Leukemia apa? Pasti Anissa mau balas dendam. Jadi dia ngakuin begini. Kakak senior, kakak senior. Kakak, aku masuk ya. Kakak, kakak. Kakak, kau menakutiku. Dokter, aku kenapa sih? Leukemiamu harus minum obat tepat waktu. Kenapa lama tak minum obat? Apa? Leukemia? Gak mungkin. Gak mungkin. Aku masih muda. Tubuhku selalu sehat. Mana mungkin aku kena leukemia. Aku cek kesehatan tiap tahun. Rumah sakit kalian, apa ada salah cek? Mesin rumah sakit takkan salah. Hasilnya di sini. Lihat sendiri. Kayaknya Lisa sudah lama tahu kamu sakit. Pantas saja dia pilih waktu ini tinggalkan kamu. Dia tahu kamu sakit. Seharusnya bilang, sembunyiin begini, bukan nunda pengobatan. Kamu sudah tahu aku leukemia. Benar kan? Kenapa tak bilang duluan? Anissa, kamu mau aku mati kan? Terserah kamu. Kok kamu kejam banget? Dulu kamu bukan gini. Benar, dulu aku bukan gini. Dulu aku buta. Berkorban demi pria ini malah disalahpahami. Semua soal kamu tak ada hubungannya denganku. Kau anggap saja aku yang dulu sudah mati. Anissa! Kakak senior, kenapa ke sini? Tanganmu kenapa? Apa Rizky yang lakukan? Aku tahu. Siang ini dia ke kantormu. Tak apa. Biar aku cari dia. Sudahlah. Masuklah. Biar aku lihat. Kenapa terluka begini? Sakit? Jadi, Rizky kira kau sengaja tak kasih tahu dia kebenaran. Kenapa tak jelaskan langsung padanya? Bagus juga. Biar dia kira aku orang yang tega. Begini, nanti dia tak akan ganggu aku lagi. Oh ya, soal penelitian hari ini, ada yang aku tak paham. Mau bahas sama kamu. Lihat ini. Katanya, reaksi obat ini pada tubuh, selain mual dan muntah, juga merusak ginjal. Jadi aku... Anissa, kalau kau lelah, pundaku bisa kau sandarkan. Aku tak apa, kakak mentor. Aku cuma kasihan diri dulu. Rasanya sia-sia. Tapi untungnya, aku bisa segera lihat sifatnya. Kelak, aku tak akan lagi kecewakan diri sendiri. Aku juga akan berusaha sampai sukses penelitiannya. Iya. Kelak, apapun yang kau lakukan, aku akan temani kau. Oh ya, soal yang kau sebut tadi, dari segi klinis, kita perlu uji coba berkali-kali agar bisa tentukan hasil akhirnya.
Pengobatan makanan benar-benar bermanfaat untuk penderita leukemia. Ditambah diet, kita bisa coba pengobatan kombinasi. Lihat ini. Bagian ini tertulis jelas. Semuanya berkat kerjasama aku dan adik junior. Kami menemukan cara memperpanjang hidup dengan pengobatan makanan. Setelah diuji klinis, bisa manfaatkan penderita leukemia. Bagus sekali. Penelitian ini kalau rilis, pasti akan heboh dunia. Memang Bu Anissa hebat. Benar-benar luar biasa. Kau sudah berjuang. Bisa berjuang untuk hal yang disukai. Tak terasa capek. Kak, minum air dulu. Minum apa sih? Aku sakit begini. Lebih baik aku mati saja. Kak, jangan bilang begitu. Medis sekarang canggih, pasti ada cara. Kalau tak ada obat, bisa pakai cara lain. Panjangkan hidup. Kalau bukan karena harta keluarga Pratama, mana mau aku urus kamu. Halo? Apa katamu? Aku tahu. Kak, kabar baik. Katanya Medika Nusantara ada Bu Anissa baru. Dia tak cuma adik dari direktur utama, tapi juga jenius medis. Katanya dia temukan cara pengobatan bisa panjangkan hidup minimal 10 tahun. Serius? Serius, Kak. Kabar ini pasti benar. Asal kita mohon, Bu Anissa itu, biar dia jadi doktermu. Penyakitmu pasti sembuh. Ke Medika Nusantara. Ke Medika Nusantara. Bu Anissa, ada 2 orang mau bertemu Anda. Sedang tunggu di ruang rapat. Baik, aku segera ke sana. Lia, menurutmu Anissa ini mau bantu aku berobat? Kakak senior, jangan khawatir. Aku sudah cari tahu. Bu Anissa ini muda dan hebat, cantik dan baik hati. Ku dengar dia juga donasikan banyak uang ke rumah sakit. Cuma nggak tahu kenapa sudah lama menghilang. Nanti dia datang, kita mohonlah padanya. Dia pasti akan bantu kita. Benar. Lagian aku punya uang. Biar dia jadi dokterku, boleh kan? Anissa? Kok kamu? Anissa, kok kamu? Kok kamu di sini? Aku tahu. Pasti setelah kau pergi dari kakak senior, kau merasa susah hidup. Jadi kau mohon ke Bu Anissa, biar dia jadi dokter untuk kakak senior, kan? Imajinasimu lumayan kreatif juga. Anissa, jangan sok tahu. Siapa tak tahu Bu Anissa sudah temukan cara bagi penderita menambah umur. Kalau bukan demi aku, kau ke sini. Apa alasanmu? Ibu Rahma kau tipu kakak senior. Bahkan membuatnya terlambat berobat. Masih mau kakak senior maafkan kau? Anissa, berhenti berharap. Kau tega begini. Aku takkan kembali. Maaf? Kenapa aku butuh maafmu? Maafmu itu bagiku persis sampah di tong sampah, tak berharga. Kau tak datang mohon Bu Anissa. Jadi kau kesini buat apa? Jangan-jangan kau kerja di Medika Nusantara. Benar sekali. Kerja? Iya. Setelah meninggalkanku, kau tak punya kemampuan bertahan. Tapi, kau bisa apa di Medika? Pembersih? Asetan? Kau cuma pantas. Kerja sebulan cuma 3 juta. Anissa, kalau engkau minta maaf, padaku sekarang. Aku bisa izinkanmu kembali ke perusahaanku, jadi karyawan paling bawah. Bukankah lebih baik dari sini? Tak mungkin kau mampu bayariku. Ibu Rahma sombong sekali. Sehingga aku, Medika Nusantara, jarang rekrut. Yang baru masuk, jenius medis, Bu Anissa. Jangan-jangan kau itu Anissa? Bener. Aku, Anissa.
Apa? Kau Anissa? Anissa, ini ulucan paling lucu yang kudengar tahun ini. Jangan-jangan kau ditinggal kakak senior, jadi sekarang kau gila. Kau pikir kuliah medis beberapa tahun bisa pura-pura jadi Anissa? Dia jenius dunia medis. Penolong pasien. Tapi kau cuma ibu rumah tangga. Mana bisa dibandingkan? Kalian puji dan hina aku. Harus marah atau jangan marah? Anissa, jangan ganggu di sini. Kata-katamu kita dengar tak apa. Tapi kalau Bu Anissa kalau dengar, apa kalau salahkan kakak senior? Kalau dia marah, nggak obati kakak senior gimana? Dari awal, aku tak berniat obatin dia. Kau, kira kau siapa? Anissa, semakin kau begini, semakin aku hina kau. Kalau kalian datang ke Bu Anissa untuk berobat, biar ku bilang jelas. Aku tak mau. Cepat pergi kalian. Masih sok tahu? Kak, dia pura-pura jadi Bu Anissa. Harus suruh dia minta maaf ke Bu Anissa. Minggir. Gak mau. Kau berani apa? Kak, Anissa tak tahu minta maaf, malah berani pukul orang. Hari ini kau harus dipelajari dariku. Hentikan! Kakak nggak apa-apa. Kamu lagi. Adik junior nggak apa-apa. Adik junior, kalian sudah lama kenal. Aku sudah duga. Kenapa mau cerai? Ternyata sudah lama main sama orang lain. Dulu aku tak percaya gosip-gosip itu. Kini kulihat semua benar. Kalau berani bicara sembarangan lagi, jangan salahkan aku, Kasa. Aku sana bicara. Kenapa marah? Benar ya? Aku salah menilai kamu. Kamu? Benar. Kau salah menilai aku. Sejak awal, kau tak patut bersamaku. Sudah selesai bicara? Selesai. Pergi sana. Kau usir kami? Beraninya. Beraninya. Karena aku bos perusahaan ini. Kalian salah satu pura-pura. Bu Anissa satu lagi pura-pura. Direktur Utama Medika Nusantara. Tak takut dipecat? Kakak senior kita harus kasih pelajaran ke mereka. Tunggu saja. Aku panggil rekan kalian. Lihat saja cara kalian. Cepat ke sini. Ada apa ini? Tak tahu. Kalian datang pas. Cepat bilang. Mereka berdua. Apa hubungan mereka di perusahaan kalian? Oh, Pak Rizky. Ini Direktur Utama Medika Nusantara. Pak Fajar. Apa? Dia Pak Fajar. Jadi Anissa... Pak Rizky datang hari ini buat cari Bu Anissa, kan? Ini Bu Anissa. Gak mungkin, gak mungkin. Mana mungkin kamu Bu Anissa? Kamu kan dulu cuma ibu rumah tangga. Pasti kalian salah orang. Atau kalian sama-sama main acting sama Anissa. Perlu nggak saya keluarkan data identitasku buat kalian lihat? Kita sudah jauh-jauh hari bersama. Kenapa aku nggak tahu? Kamu sehebat ini. Adik junior selalu hebat. Kalau bukan karena kamu yang menghambatnya, pencapaiannya pasti jauh lebih tinggi. Rizky, kamu gak pernah benar-benar mengenalku. Dulu aku rela korbankan segalanya karena kamu pantas. Tapi kini aku tak rela lagi. Tapi penelitianmu buatku, kan? Anissa, aku salah paham padamu. Kukira kau cerai denganku demi bersama pria lain. Kamu yang sempit pikiran, jadi anggap semua orang sama kayak kamu. Iya kan? Aku terlalu tergesa-gesa. Aku brengsek. Aku salah. Anissa, kau maafkan aku ya. Rizky, jangan sok tahu lagi ya. Aku akui, dulu aku ingin cepat temukan cara sembuhkanmu. Tapi sekarang kita sudah cerai. Kita gak ada hubungan lagi. Sekarang aku cuma mau fokus ke karir medisku. Bantu lebih banyak penderita leukemia. Sudah, cepat pergi. Waktuku berharga. Gak ada waktu ngobrol. Aku tahu kamu marah sekarang. Tapi semua ini, aku bisa ganti rugi nanti. Tapi penyakitku tak bisa ditunda. Anissa, jadi dokterku ya. Bapak Pratama, aku sudah bilang tadi. Aku gak mau.
Apa maksudmu? Kalau orang lain, aku pasti mau. Tapi kalau kamu, aku nggak mau. Kenapa kau mau selamatkan orang lain, tapi tak mau selamatkan aku? Aku hampir mati, Anissa. Kau masih marah padaku? Ya? Kalau tak mau lihat hubungan kita dulu, kau harus tahu. Sebagai tenaga medis, yang terpenting adalah tak boleh abaikan orang yang menderita. Kau tak punya etika medis. Tak takut orang menudingmu dan memaki kau? Terus kenapa? Sebagai dokter, aku punya hak memilih pasien. Aku pilih selamatkanmu. Berarti aku baik hati. Aku tak mau. Itu pilihanku sendiri. Rizky, aku tak wajib tanggung jawab nyawamu. Jangan tekan aku dengan moral. Lagian, aku pernah coba selamatkanmu. Kamu sendiri yang gak mau dengar. Dulu? Jangan-jangan maksudmu masakanmu itu? Anissa, jangan bercanda. Barang-barang itu mana mungkin bisa selamatkan aku? Betul. Anissa, kamu sengaja bilang biar kakak merasa bersalah, kan? Silakan percaya atau tidak. Dulu demi kesehatanmu, demi panjangkan hidupmu. Meski demam tinggi, tak pernah ketinggalan buat makan sehatmu. Tapi hasilnya malah dihina dan dihukum. Aku tak akan lagi bodoh demi seseorang. Pengawal, Bapak Pratama, Januna Putri, tolong keluar. Bapak Pratama, silakan keluar. Bapak Pratama, silakan. Kakak senior, jangan marah. Mungkin Anissa cuma bohong. Coba pikir, banyak ilmuwan hebat di dunia ini tak bisa temukan obat leukemia. Kenapa malah Anissa yang temukan? Kakak senior. Diam. Diam. Diam! Diam! Kakak senior, kenapa marah begitu? Kalau bukan karena kamu, Anissa nggak akan cerai denganku. Sekarang, dia mau meninggalkanku. Kau mau aku bagaimana? Kakak senior, kenapa salahkan aku? Dia yang salah paham. Kakak senior, ku beri kau yang pertama. Jangan tinggalkan aku. Kita tenangkan diri dulu. Sementara ini, jangan jumpa lagi. Kakak senior, kakak senior. Resep gizi. Makanan ringan. Barang apa ini? Mana mungkin ini bisa obati leukemia? Anissa pasti bohongi aku. Sekarang cuma Anissa yang bisa selamatkan aku. Aku harus dapatkan Anissa kembali. Bu Wati. Pak Rizky, ada apa Pak? Bersihkan kamar. Terutama kamar aku dan Anissa. Selain itu, siapkan juga seikat bunga. Baik. Pak Rizky mau bunga. Apa buat Ibu Pratama? Ibu Pratama pulang. Anissa. Anissa. Hari ini aku bukan datang buat bertengkar. Aku datang buat minta maaf. Kemarin aku banyak berpikir. Aku tahu aku salah. Dulu aku yang salah. Tak patut mengabaikanmu. Tak patut juga mengabaikan perhatianmu. Tak patut juga sangat dekat dengan Lia, Anissa. Aku sudah jelaskan ke Lia. Kami cuma teman biasa. Kalau kamu gak suka dia, aku bisa pecat dia. Biar dia keluar dari perusahaanku. Aku janji, takkan jumpa dia lagi. Oke? Sudah selesai? Sudah, silakan. Selesai bicara, lalu pergi. Anissa, aku datang jemput pulang. Biar aku antar. Oke.
Aku masak sendiri. Pasti kau jatuh hati. Kakak senior, kenapa ke sini? Bukannya sudah bilang, belum ketemu dulu. Kakak senior, kenapa ke sini? Kan sudah bilang, kita jangan ketemu dulu. Kakak senior, aku salah. Soal dulu, aku yang salah. Aku terlalu egois. Sekarang cuma kakak ipar yang bisa bantu. Aku juga mau bantu. Sudahlah. Bagus kau jelaskan pada Anissa. Terima kasih, Kakak. Kita coba eksperimen lagi. Anissa, aku masak gini buatmu. Ribs asam manis kesukaanmu. Pertama kali aku masak, gagal banyak kali baru berhasil. Ya, coba rasakan. Rizky, kamu nggak ngerti bahasa manusia. Hah? Kamu nggak suka? Ya, jadi kamu suka makan apa? Babi manis atau sayap ayam? Asal kamu suka, aku bisa belajar. Asal dari kamu, aku nggak suka. Karena aku nggak cinta kamu lagi. Aku mau riset sama kakak mentor. Kalian keluar. Nona Anissa, asam pekatnya sudah aku bawa. Nona Anissa, asam pekatnya sudah aku bawa. Awas. waspada! Maaf. Pak Fajar, Nona Anissa, kalian gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Kakak senior, apa kamu nggak apa-apa? Cepat, ambil kotak obat. Kakak, tanganmu terluka. Kakak, biar aku obati lukamu. Nggak apa-apa. Anissa, gak lihat aku juga terluka. Bukannya Lia mau bantu balut lukamu. Suruh dia bantu. Anissa, sadarlah. Aku terluka demi menolongmu. Aku nggak peduli. Kau harus sendiri obati lukaku. Kenapa, Ade Junior? Bantu obati lukamu. Dia mantanku. Benar. Sudah jadi mantan. Kalian sudah tak ada hubungan. Apa hakmu menuntutnya? Ini urusan aku dan Anissa, bukan urusanmu. Anissa, aku... Kakak kenapa? Sakit sekali. Sangat sakit dan menyiksa. Ini asam pekat, lama-lama bisa mengurutkan kulit. Harus segera bilas dengan air dingin. Ayo, aku antar dulu. Baik. Dia pura-pura. Kamu tak sadar? Minggir. Terus aku gimana? Suruh Lia bantu kamu. Kakak senior. Pergi. Itu asam pekat. Kenapa kau gunakan tubuhmu? Aku tak mikir banyak. Cuma pikirkan, tak boleh kau terluka. Rizky brengsek. Beraninya dia tega. Tunggu saja. Aku harus nikahimu, ambil hartamu. Masih bilang tak selingkuh? Dia pasti sudah lama main sama pria lain. Anissa, lihat saja nasibmu. Kakak, sudah lihat berita hari ini? Dr. Anissa Rahma dituduh hasil penelitian palsu. Segala cara demi naik. Dekati Direktur Medika Nusantara. Memanfaatkan kecantikannya. Menjebak Direktur Medika Nusantara. Curang hasil medis. Orang begini menjijikkan. Jalan ini keterlaluan. Keluar dari dunia medis. Gak mungkin. Anissa bukan orang begitu. Kakak, aku tahu kamu pasti tak bisa terima. Tapi Anissa itu segera setelah pergi, dia temukan obat leukemia. Apa tak terlalu cepat? Lagian Pak Fajar itu tampan. Dia tak tahan godaan itu wajar saja. Tapi Anissa itu, pas meninggalkanmu, dia malah menemukan cara perpanjang hidup leukemia. Apa ini nggak terlalu cepat? Lagian Bapak Fajar itu tampan. Dia tak tahan godaan. Itu wajar saja. Kakak senior, jangan terlalu sedih. Ku
Ada apa? Tak ada, aku tutup. Tunggu dulu, aku lagi beresin barang. Yang kamu tinggalkan di rumah, buku medis dan catatan masih mau nggak? Kalau tak mau, aku buang saja. Jangan buang. Malam ini aku ambil. Oke. Adik junior, malam ini aku temani pulang. Buku itu berat. Takut kamu tak sanggup sendiri. Ya, oke. Terima kasih, Kak. Iya. Anissa, soal trending itu, aku sudah tahu. Aku yakin kamu tak bersalah. Berarti kamu belum terlalu bodoh. Aku... Ada apa lagi? Asal, kau mau kembali pada aku. Aku bisa usir gosip di internet. Asal kita jalan bareng. Dan lagi, aku akan sebar kabar gosip. Itu akan musnah sendiri. Aku tak butuh bantuanmu. Asal kita keluar masuk bareng. Lalu, aku akan sebarkan kabar. Gosip itu akan musnah sendiri. Aku nggak butuh bantuanmu. Nggak butuh. Kamu tahu kamu bilang apa? Gosip ini bisa hancurkanmu, pekerjaanmu, bahkan hidup. Kamu nggak mau bersinar di dunia medis. Cuma cara ini mimpi-mimpimu bisa terwujud. Aku ini demi kamu. Demi aku, kau demi dirimu sendiri. Jika bukan aku tahu cara memperpanjang umur penderita leukemia, pasti kau sudah suruh Lia tinggal di villa, kan? Bukan itu maksudku. Rizky, jangan anggap aku bodoh. Kalau harus kembali ke hidup lama, aku lebih rela dicaci maki. Anissa, jangan ribut lagi ya. Hubungan kita selama ini bisa kau tinggalkan begitu saja. Aku yakin hatimu masih ada aku. Aku cuma sakit, tapi aku punya uang. Aku bisa kasih semua yang kau mau. Kau yatim piatu. Selama ini, hanya aku di sisimu. Tinggalkanku. Gimana kau hidup? Kau pikir Fajar benar suka kau? Dia mau nikahi yang pernah disentuh orang. Dengar ya, wanita bukan harus nikah buat jadi berharga. Kau pikir semua orang secerdas kau? Kau mau apa? Lepaskan! Wanita tak perlu nikah untuk buktikan diri. Kau pikir semua orang secerdas kau? Kau mau apa? Lepaskan! Wanita jadi murah setelah nikah. Anissa, jangan keras kepala. Hidupku tak lama lagi. Pulanglah sekarang. Setelah aku tiada, semua hartaku milikmu. Anissa, jangan pura-pura. Kau sudah tidur denganku, bukannya? Kau kurus dan cantik, bukannya demi aku. Tak boleh kau pergi. Tak boleh kau pergi dariku. Rizky, cukup! Kau tampar aku. Tamparan ini pantas kau terima. Dengar ya, kalau kau berani mendekat lagi, takkan cuma tamparan ini, bisa lebih parah. Adik junior. Kau tak apa? Ayo pergi. Anissa, jangan menyesal. Dia tak akan menikahimu. Ayo pergi. Anissa, jangan menyesal. Dia nggak akan menikahimu. Bu Anissa, di internet dikatakan hasil risetmu didapatkan dengan tidur. Benarkah itu? Benarkah kamu punya hubungan dengan Bapak Fajar? Bisa jawab pertanyaan kami? Maaf, aku tak mau diwawancarai. Orang bermoral rendah seperti kamu mana bisa kerja di bidang kesehatan yang penting? Anissa, keluar dari dunia medis. Harus diusir. Harus diusir. Kalian lagi apa? Ayo pergi.
Minum air. Terima kasih, kakak mentor. Pelacur yang curi riset si jalan. Keluargamu mati semua. Semoga kau tabrak mobil. Ada apa? Apa? Ada yang telepon ganggu? Sejak pagi tadi tetap ada telepon seperti ini. Gak apa-apa, aku tak peduli. Urus risetku saja, itu yang terpenting. Bu Anissa, paketmu datang. Gak apa-apa, aku gak peduli. Urus penelitianku, itu yang terpenting. Bu Anissa, paketnya datang. Cuma ini, mungkin Bapak mau lihat sendiri. Apa? Kurang ajar sekali. Selidiki, siapa pengirim karangan itu? Sudahlah, meski ketemu, tak bisa apa-apa. Mereka juga diarahkan. Sudah aku bereskan, blokir telepon asing. Selama ini, jangan berjalan sendiri. Kuantar pulang pergi. Sekarang, keselamatanmu yang terpenting. Terima kasih, Kak. Gosip sudah ganggu hidupku. Harus kubenarkan. Bu Anissa, Anda hebat sekali. Penelitiannya jelas, berdasarkan fakta. Memang pantas lulusan kampus ternama. Kenapa tiba-tiba bilang begini? Bu Anissa, Anda belum tahu kan? Ada yang posting catatan penelitian Anda, tulisan kuliah, serta video sidangnya. Kini di media sosial sudah berbalik. Bu Anissa, belum tahu ya? Ada yang posting catatan riset Anda, skripsi kuliah, serta video sidangnya. Kini sentimen di media sudah berbalik. Catatan riset? Bu Anissa? Lihat. Siapa sih? Pak Fajar. Ini kau yang posting ini kan? Kau karyawan perusahaanku. Tentu aku harus lindungi namamu. Ternyata catatan kuliahku kau masih simpan. Kukira sudah hilang lama. Sentimen sudah berbalik. Tapi aku sarankan bisa coba live. Live? Sekarang opini sudah berbalik. Tapi menurutku, kamu bisa live streaming. Live? Iya, generasi muda sekarang bukannya suka live streaming. Kamu juga live streaming secara langsung jawab pertanyaan netizen. Bisa klarifikasi gosip. Serta sekalian sampaikan pengetahuan medis. Tambah popularitas, menambah keindahan. Kakak mentor memang pintar. Baiklah, ikuti kakak mentor. Pak Rizky, apa Ibu Pratama bakal pulang? Tenang saja. Sekarang yang bisa bantu Anissa cuma aku. Aku sengaja suruh keluarkan data Anissa ke publik, biar dia dihujat dan diganggu. Takkan lama lagi, Anissa takkan kuat. Pasti kembali padaku. Aduh, Ibu lagi live. Semua memuji dia. Apa? Kalau direkomendasikan cara sehat terbaik, aku lebih suka rawat tubuh dari makanan. Manusia makan beras, mulai dari makan, itu yang paling pokok. Atau makan bergizi, sehat, ringan, tubuh kita akan terasa manfaatnya. Nona Anissa, ada yang lihat kamu dengan Pak Rizky masih dekat. Mau tanya, kamu main 2 orang ya? Akan sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Nona Anissa, ketemu Pak Rizky dari Pratama Group. Kita.
bergabung ke live. Mau tanya, kamu main dua-dua ya? Aku dan Paris live bergabung. Sisa 18. Happy. Bergabung ke live. Happy. Bergabung ke live. Happy. Dulu memang suami istri bergabung ke live. Live. Tapi sekarang sudah cerai. Live. Soal alasan cerai. Maaf, itu privasi pribadi. Happy. Bergabung ke live. Bergabung ke live. X. Happy. Bergabung ke live. Tak bisa diceritakan. Live. Happy. Bergabung ke live. Ternyata begitu. Bu Anissa sangat ramah. Ilmunya juga berguna. Mau buka akun buat live saja. Anissa sehebat ini, live bergabung 18. Happy bergabung ke live. Kenapa ada pria yang cerai dengannya? Bergabung. Bergabung ke live sisa 18. Happy tak tahu harganya. 21 flower. Bergabung ke live 21 flower. Kenapa bisa begini? Pak Fajar, live Nona Anissa sudah jadi trending. Iya. Bagus. Apa kalian juga merasa Bu Anissa dan Pak Fajar cocok sekali? Keduanya tampan cantik, sangat memukau mata. Pasangan tampan cantik ini aku dukung. Ngapain ketawa? Pak Fajar, sebenarnya aku juga merasa Bapak dan Bu Anissa cocok sekali. Setelah live ini, popularitas Bu Anissa pasti naik. Mungkin ada yang ngejar dia. Kalau Bapak benar suka, cepatlah. Setelah live ini, popularitas Bu Anissa pasti naik. Mungkin ada yang ngejar dia. Kalau Bapak benar suka, cepatlah. Sebentar lagi. Oh ya, bantu aku cari tahu sumber foto itu. Aku mau penipu, bayar harganya. Baik, Pak Fajar. Bu Anissa itu orang tercintanya Pak Fajar. Berani ganggu dia, itu cari mati. Terima kasih, Kak. Kalau bukan kamu, unggah catatan penelitianku dan usulkan aku live. Masalah ini pasti akan cepat selesai. Harus jago sendiri. Kalau kamu tak hebat, walau aku bantu banyak, takkan berguna. Sebenarnya, yang paling berhak diucapkan terima kasih, itu dirimu sendiri. Terima kasih Pak Hendra datang. Semoga kedepannya bisa kerja sama lagi. Sama-sama, sama-sama. Rizky, ini buah potong buat kamu. Ada pisang, buah pir, dan jambu biji. Cicipilah. Ini siapa? Ini pembantu rumah kami. Tadi di kantor, kenapa kamu bilang aku pembantumu? Siapa suruh ke sana? Kamu tahu nggak? Ke sana tadi buat aku malu di depan mitra kerja. Kamu gak suka aku lagi. Kamu benci aku gendut. Benci aku gak cantik. Jadi aku antar buah ke sana. Kau merasa malu. Jangan dipikirkan ya. Bukan itu maksudku. Aku lakukan ini demi kamu. Kalau aku nggak kerja, makan minum apa? Makan angin aja. Di sisi Rizky, aku tak pernah berani menatapnya. Selalu hidup dalam minder. Tapi di depan kakak mentor, dia bilang aku yang terbaik. Seolah-olah aku jadi berani maju. Terima kasih, kakak senior. Kakak ganteng, ini pacarmu ya? Beli bunga buat pacarmu. Mawar ini sangat cantik. Kamu bukan... Aku beli semua. Kak, ini pacarmu ya? Beli bunga buat pacarmu. Mawarnya segar banget. Kami bukan... Aku beli semua. Total 200... Sudah. Kak, kamu dan pacarmu cocok banget. Semoga cepat menikah. Kami pasti. Kakak senior, tadi kamu bisa bilang aku adikmu. Jadi nggak perlu keluar uang beli bunga. Kalau aku bilang aku mau, Apa maksudnya? adik junior, sejak pertama aku lihatmu, aku sudah tahu, di hatiku takkan ada orang kedua lagi. Hari-hari bersamamu adalah saat terbahagia dalam hidupku. Senyummu, air matamu, semua kebahagiaan dan kesedihanmu terukir dalam benakku. Halo semuanya, aku Anissa Rahma.
sudah diatur 50 kali lipat. Kakak Mentot. Anissa, aku suka kamu. Anissa, aku suka kamu. Aku suka kamu. Sebenarnya, aku sudah lama suka kamu. Tentu, aku bilang ini bukan memaksa kamu jawab. Aku cuma mau bilang, kamu sangat baik. Kamu pantas dapat segalanya. Kau pernah bilang, sulit bertemu orang yang tulus mencintaimu. Tapi aku mau bilang, kalau kau mau kembali, aku selalu di sini. Di jalan ke depan, manapun kau pergi. Aku mau selalu temani kau. Aku nggak setuju. Dimanapun kau pergi, aku akan selalu temani kau. Aku nggak setuju. Anissa, kau milikku. Aku nggak izinin kau terima orang lain. Pak Rizky, kau sungguh lupa. Adik Junior sudah cerai denganku. Sekarang dia bebas. Pilihan dia siapa. Dan kau tak berhak menghalangi. Ayo, kita bicara di tempat lain. Aku tak mau dengar. Anissa, aku tahu aku pernah banyak salah. Saat itu aku anggap Lia cuma adik junior. Cuma mau jaga dia saja. Lagian, dia yang awalnya mendekatiku. Aku akan pecat dia. Kau maafkan aku. Saat itu cuma anggap Lia sebagai adik junior. Cuma mau menjaganya saja. Lagian kau dibilang, dia yang awalnya mendekatiku. Aku akan memecatnya. Maafkan aku. Kata-kata ini kamu sudah bilang ke aku berkali-kali. Lagian, kamu datang bilang begini, tak takut Lia tahu. Dia sudah kirim pesan ke aku, bilang kalian sudah jadian. Anissa, aku sudah tidur sama kakak senior. Kamu kalah. Dasar jalang. Dia mau habisi aku. Cuma kecelakaan. Aku mabuk saat itu. Jadi aku... Nggak usah jelaskan padaku. Kami sudah tak ada hubungan lagi. Rizky, ini kata-kata terakhirku. Aku tak suka kamu. Takkan nikah lagi denganmu. Aku cuma salah yang biasa dilakukan pria. Lagian aku sudah sadar dan minta maaf. Kau mau apa lagi? Anissa, jangan lupa saat kita menikah. Saat kau tak kerja, siapa yang nolongmu? Jangan tega balas budi. Kau pandai memutarbalikkan fakta. Jangan lupa, siapa yang dulu menangis minta aku berhenti dan urus semua di rumah. Dulu aku muda dan bodoh. Sekarang, aku takkan seperti dulu lagi. Begitu bodoh. Karena kita sudah cerai, kita pisah baik-baik saja. Semua orang harus maju. Tak ada yang menunggumu di tempat yang sama. Sekarang aku takkan seperti dulu lagi bodoh seperti itu. Karena kita sudah cerai, kita pisah baik-baik saja. Semua orang maju ke depan. Tak ada yang menunggumu di tempat. Kamu berubah. Iya, aku memang berubah. Setelah meninggalmu, aku baru menemukan diriku yang sejati. Apa kamu sudah lama menaruh hati padanya? Jadi kau tinggalkanku demi dia? Kau tahu nggak? Dia sudah tidur denganku. Kau suka banget jadi pelakor. Suka banget ambil barang bekas orang. Kenapa? Tak dapat, malah rusak. Rizky, kau pikir semua orang dangkal seperti kau? Sebaiknya kau belajar. Jadi orang dulu. Kau harus belajar. Hormati wanita. Apa urusannya denganmu? Kenapa tak ada hubungannya? Kakak senior kau bilang suka padaku. Aku terima. Gak boleh, aku gak setuju. Tak setuju, apa berguna? Sekarang aku punya pacar. Jadi Bapak Pratama, jangan ganggu aku lagi. Sayang, kita pulang. Anissa, keluarlah! Jangan begini! Jangan tinggalkanku! Anissa! 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 Keluarlah!
Kau tak boleh begini. Tak boleh tinggalkan aku. Anissa! 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 Keluarlah! Kau pikir baik-baik. Kalau kau tidur sama pria lain, aku tak akan mau kau lagi. Dia sangat ribut. Anissa! Tak apa, nanti dia pergi. Oh ya, adik junior. Kau serius tadi? Atau cuma buat nolak dia? Aku... Tak apa. Walau kau cuma buat nolak dia, aku tetap rela. Lagi pula, menyukaimu itu urusanku. Aku tak memaksa kau memberi jawapan. Sekarang kau tahu jawabannya? Jika kau putuskan, tak boleh ingkar. Iya, takkan ingkar. Kakak senior, minum dulu. Lia Putri, kau harus beri penjelasan padaku. Lia, kamu harus jelaskan padaku. Awalnya kupikir Anissa yang pecahkan gelang dan sengaja menumbukmu. Tak sangka semua ini sandiwaramu sendiri. Kakak, bukan begitu. Dengar penjelasku. Penjelasan? Penjelasannya apa lagi? Awalnya kupikir kau wanita yang baik hati. Tak sangka hatimu ternyata begitu kejam. Kakak, aku cuma terlalu cinta, makanya aku begini. Saat kuliah aku dihina, kakak yang belaiku. Awalnya kupikir setelah lulus kuliah aku cari kakak. Tapi kakak sudah nikahi Anissa. Saat itu aku tak sadar diri. Kakak, maafkan aku ya. Gimana aku maafkan? Kalau bukan karena kau, Anissa takkan cerai denganku. Sekarang, Anissa tak mau jadi dokterku. Tak lama lagi, aku akan mati. Kamu selalu bilang cinta aku, kan? Kalau begitu, gantikan aku mati. Kakak, lepaskan aku. Cepat kemas barangmu dan pergi. Kakak senior, lepaskan. Cepat kemas barangmu. Pergi dari sini. Jangan, Kak. Kamu tidur denganku. Kamu harus tanggung jawab. Cuma tidur sekali. Kau pikir kau itu siapa? Hah? Sekarang kau telanjang di depanku. Aku tak akan lihat kau lagi. Anissa cocok dengan sel Rizky. Anissa cocok dengan sel sumsum Rizky. Anissa rela donasikan sumsumnya. Asal Anissa donasikan sumsumnya ke Rizky, Rizky tak akan mati. Rizky, yang berdampingan denganmu hanya aku. Kak, jangan minum lagi. Kenapa masih di sini? Aku sudah suruh pergi, kan? Kakak senior, aku tahu kamu masih marah.
Jadi aku ke rumah sakit cek kecocokan sumsum. Lihat saja sendiri. Cocok. Cocok! Kakak senior, aku tahu kamu masih marah. Jadi aku ke rumah sakit, cek kecocokan sumsum. Lihat sendiri. Cocok. Iya, aku juga kaget. Tak sangka sumsumku bisa cocok dengan sumsum kakak senior. Sekarang percaya, aku benar-benar suka kamu kan? Aku rela donorkan sumsum untuk sembuhkan leukemiamu. Lia, kamu serius? Kamu benar-benar rela donorkan sumsum? Iya. Kakak senior, aku yang salah dulu. Bolehkah kau maafkan aku? Jangan usir aku. Tentu saja, Lia. Kau penyelamatku. Aku cinta padamu. Mana mungkin aku marah. Ini rumahmu sekarang. Berapa lama pun kau mau. Tapi apa? Kakak senior, kau tahu, aku orang tradisional. Jangan begitu saja, kita bersama. Kalau orang tahu... Lia, tenang. Tunggu aku sembuh. Aku pasti kasih kamu pesta pernikahan mewah. Iya, jadi siang ini kita ambil surat nikah. Oke, sebagai gantinya, operasi 3 hari lagi. Ikut saja. Baguslah, akhirnya aku takkan mati. Ikut saja sama kamu. Baguslah. Akhirnya aku nggak mati. Makananmu enak sekali. Aku sampai kenyang. Asal kamu suka, aku bisa masak buat kamu tiap hari. Gak boleh. Susah payah aku kurus. Tak boleh gemuk lagi. Kamu gak tahu, waktu aku masih gemuk, susah banget bergerak. Aku dan kakak sudah menikah. Kamu gak mau ucapkan selamat? Anissa, kamu kira aku nggak bisa hidup tanpa kamu? Sumsum Lia sudah cocok denganku. Aku segera sembuh. Dia juga cocok. Beruntungnya. Oh ya? Selamat ya. Semoga langgeng. Ayo pergi. Iya. Anissa, 3 hari lagi kamu mati. Anissa Rahma, 3 hari lagi kamu mati. Rizky! Jangan teriak. Aku sudah beri kakak senior bius. Dia nggak bisa dengar. Kamu? Rizky! Jangan teriak. Aku sudah beri kakak senior bius. Dia nggak bisa dengar. Kamu? Kamu yang ikat aku ke sini. Lia, kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja sumsummu donasikan ke kakak senior. Apa maksudmu? Bukannya kamu bilang mau donasikan sumsummu sendiri? Kenapa ikat aku? Donor sumsum. Seberapa bahayanya, kamu pasti tahu lebih dari siapapun. Mana mungkin aku demi pria satu orang menghancurkan tubuhku? Aku nggak bodoh kayak kamu. Lagian, sumsumku tak cocok dengan Rizky. Gimana aku selamatkan dia? Jadi, kamu ikat aku. Mau paksa aku donor ke dia? Kenapa nggak angkat telepon? Ada apa?
Anissa? Halo? Cepat ambil CCTV Jalan Bahagia. Benar, aku mau sumsumu donasikan ke kakak senior. Lalu katakan padanya, aku yang selamatkan dia. Kakak senior pasti terima kasih. Dia bilang akan adakan pernikahan mewah untukku. Semua pasti terbongkar. Kamu tak takut dia tahu kebenaran? Terus kenapa? Kakak pasti akan berterima kasih. Dia bilang akan adakan pernikahan mewah untukku. Semua pasti terbongkar. Kamu gak takut kalau dia tahu kebenaran? Terus kenapa? Asal kau diam, aku juga diam. Mana mungkin dia tahu? Soal ini, tak usah khawatir. Selesai operasi, kau akan dikirim ke utara. Habiskan nilai terakhirmu. Kamu gila. Ini ilegal. Lalu kenapa? Aku sudah rencanakan lama. Tunggu lama. Aku takkan menyerah. Posisi Ibu Pratama harus milikku. Tenang, tidur saja. Aku akan pelan-pelan. Anissa! Lia, kau mau apa? Tenang saja. Aku akan hati-hati. Anissa! Lia, kamu mau apa? Nggak mungkin! Kamu nggak boleh datang sekarang! Anissa, Diam! Tak ada yang diam-diam dilakukan. Pergi! Bangunkan Rizky. Biar dia lihat betapa kejamnya wanita di sisinya. Jangan! Anissa? Kok kamu? Anissa? Kok kamu? Kenapa aku di sini? Gimana? Aku bilang ke dia atau kamu bilang sendiri? Aku, sebenarnya sumsumku tak cocok denganmu. Apa? Jadi kamu bilang mau donorkan sumsum? Itu bohong. Yang cocok denganmu. Sebenarnya Anissa. Kamu bohong. Kak, aku tak bohong. Aku tipu Anissa ke sini agar dia donorkan sumsummu. Kak, aku sungguh menyukaimu. Kidnap dan jual organ. Kau tahu hukumnya? Hukum apa? Anissa, jangan lupa, kau sendiri yang tanda tangan suratnya. Meski keamanan data, tak bisa apa-apa padaku. Surat donasi sumsum? Kenapa aku tak pernah tahu? Anissa, kau rela donorkan sumsum demi aku. Kau masih cinta aku, kan? Dulu aku memang mau donorkan sumsum. Karena kau suamiku. Orang terpenting di hidupku. Tapi kau main-main dengan Lia. Sekali lagi menyakitiku. Kini aku tak rela, tak mau lagi. Rizky, kau sendiri yang merusak kesempatan hidupmu. Aku tak tahu kau sudah berbuat begitu demi aku. Anissa, aku tahu aku salah. Aku dulu buta. Aku tak tahu apa-apa. Beri aku kesempatan lagi, kan? Aku masih muda. Aku tak mau mati. Anissa, aku tahu aku salah. Aku dulu buta. Aku tak sadar. Beri aku kesempatan lagi, ya. Aku masih muda. Aku tak mau mati. Kau pikir bicara manis saja aku bisa maafkan? Tak mungkin. Aku takkan pernah maafkan kau. Satu kabar baik lagi. Aku sudah hamil. Apa? Anissa, serius? Kata dokter, sudah 2 bulan. Jadi, kita takkan mungkin lagi. Udah tamat. Dasar jalang, semua salahmu. Kalau bukan kau yang godain aku, Anissa tak akan cerai denganku. Aku bunuh kau. Aku bunuh kau. Kakak, lepasin aku. Pisahkan mereka.
Lepasin! Aku mau bunuh dia! Bawa dia ke keamanan. Ayo, pergi. Iya. Jangan. Anissa, kumohon, tolong aku, Anissa. Tolong, selamatkan aku, Anissa. Tunggu bertahun-tahun. Akhirnya kau jadi istriku. Kau harus hati-hati. Kalau kau tega menyakitiku, aku akan cerai dan tinggalkan kau. Aku tak akan biarkan hari itu terjadi. Oh ya, ada hal yang harus kubilang. Rizky sudah meninggal. Sejak hari itu, dia mulai merendahkan diri. Penyakitnya cepat memburuk. Hari ini, hari penguburnya. Kau mau pergi? Ini semua salahnya sendiri. Tak bisa salahkan orang lain. Aku tak akan pergi. Tak baik buat bayiku. Benar juga. Jangan bahas hal yang menyedihkan. Ayo, kita pulang.